Dewan Juri yang terhormat, kami percaya bahwa apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Ini misalnya seperti individu yang tidak peduli sepenuhnya dengan kondisi politik di negaranya, progresivitas isu politik yang terjadi di negaranya, atau tidak memberikan kontribusi apapun, baik berkritik, mencalonkan diri untuk membawa perubahan di dunia politik, tidak ada literasi mengenai politik. Dan kami percaya ini merupakan suatu hal yang buruk karena akan membawa dampak yang buruk secara masif kepada publik, baik untuk generasi masa kini ataupun masa yang akan datang. Tim yang dapat dimenangkan dalam perdebatan ini ialah tim yang berhasil membuktikan kepada Anda Dewan Juri mengapa ini merupakan sikap yang immoral ataupun moral jika kita apatis terhadap politik. Mari kita definisikan terlebih dahulu bagaimana sikap apatis ini dalam perdebatan ini. Ini misalnya seperti individu maupun kelompok di masyarakat yang melakukan hal yang tidak sesuai dengan konsep bernegara. Ataupun misalnya ketika mereka tidak lagi menjalankan konsep menerima hak dan mengerjakan kewajiban sebagai bermasyarakat misalnya, yang harus bertanggung jawab untuk kepentingan bersama sebagai masyarakat suatu negara. Dan mari kita identifikasi apa saja masalah yang terjadi di status quo. Pertama, banyak orang yang mengkritik pemerintah ataupun politisi namun cenderung pasif dan tidak memberikan kontribusi apapun. Di sini misalnya seperti Anda melihat bagaimana comment section Instagram ataupun video-video TikTok ataupun pembicaraan masyarakat mengenai kinerja pemerintah yang dianggap gagal sepenuhnya dan merupakan kesalahan penuh satu pihak, yaitu pemerintah saja. Dan mereka sama sekali tidak memberikan kritikan ataupun saran yang semestinya hadir dan dijalankan oleh pemerintah. Mereka hanya menyalahkan lalu kemudian mengatakan hal-hal yang tidak baik untuk pemerintah tersebut. Ataupun yang masalah yang kedua, golput masih terjadi secara masif. Ini tampak misalnya di status quo di mana saat ada pemilihan suara ataupun voting suara dan pemilihan perangkat-perangkat suatu negara layaknya presiden, gubernur ataupun DPR, masyarakat yang tidak peduli ataupun tidak ingin berkontribusi dalam program politik ini akan memilih untuk bisa golput, di mana sangat likely ataupun berkemungkinan untuk politisi-politisi ini yang menjadi kandidat untuk berkuasa di pemerintahan adalah politisi-politisi yang kurang baik dalam memimpin. Mengapa hal ini bisa terjadi? Pertama, hal tersebut bisa terjadi karena kan politisi yang berlatar belakang memimpin dengan baik suatu wilayah tidak memiliki suara yang banyak dan kalah akan politisi lainnya, dikarenakan rakyat memilih untuk golput dan tidak memilih pemimpin tersebut. Ataupun yang kedua, tidak ada yang berani ataupun tidak ada yang mau memilih berbicara di depan umum ataupun speak up soal bagaimana sebenarnya politisi yang baik itu, dikarenakan rakyat memilih untuk bisa menjadi apatis ataupun menjadi pasif. Kami mengerti beberapa individu memilih untuk golput atau untuk tidak memenuhi hak suara mereka, mungkin dikarenakan mereka yang sudah cenderung bosan dengan janji-janji manis politisi, namun tidak dipenuhi. Namun menurut kami itu tidak dapat menjustifikasi perbuatan untuk pasif dan tidak peduli dengan kepentingan bersama. Sesimpel kalau kamu misalnya merasa pemerintah sekarang abusive dan controlling, kamu dapat berkontribusi antaranya. Pertama, kamu bisa mencalonkan diri untuk membawa perubahan baik di dunia politik, atau yang kedua, kamu bisa memilih calon yang baik dan berpihak kepada rakyat. Sehingga penjelasan kami jelas, kami ingin membuktikan kepada Anda mengapa dengan rakyat menjadi apatis merupakan sikap yang tidak bermoral ataupun immoral. Masuk pada dunia argumentasi saya. Pertama, mengapa ketika pasif terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral? Apatis terhadap politik bertentangan dengan konsep demokrasi. Mengapa hal ini benar? Di status quo banyak miskonsepsi ataupun salah kaprah atas masalah yang terjadi di masyarakat. Contoh misalnya, ada subsidi BBM yang rendah karena harganya naik misalnya. Terus hal tersebut tidak dipedulikan, terus masyarakat tidak mempedulikan hal tersebut dengan bisa menonton berita bagaimana hal-hal tersebut bisa terjadi dan lain sebagainya. Tapi masyarakat lebih memilih misalnya untuk meninggalkan hal tersebut, dan pada akhirnya yang disalahkan hanyalah pemerintah. Ataupun misalnya contoh kedua adalah misalnya terdapat debat politisi namun rakyat cuek dan tidak mau menonton tersebut, dan semua anggaran pemerintah hilang begitu saja tanpa membuat masyarakat terbuka pandangannya terhadap politik yang ada di suatu negara tersebut. Mengapa analisis ini penting? Dalam konsep demokrasi di suatu negara memiliki unsur hak dan kewajiban, di mana pemerintah telah memberikan berbagai sarana dan prasarana untuk masyarakat, misalnya seperti rumah layak huni, ataupun misalnya infrastruktur umum layaknya jalan, ataupun kesehatan publik misalnya layaknya rumah sakit dan lain sebagainya. Dan seharusnya sebagai masyarakat yang telah menerima hak tersebut juga melakukan kewajiban sebagai warga negara, seperti misalnya berkontribusi melalui kritikan atau apresiasi terhadap pemerintah. Menurut kami ini hal yang baik karena ini memberikan feedback kepada politisi ataupun pemerintah yang bekerja sesuai dengan kinerjanya, dan ini juga memberitahukan kepada politisi-politisi selanjutnya bahwa masyarakat seconcern itu dalam dunia politik, sehingga ada likely mereka tidak mencalonkan diri hanya untuk kepentingan pribadi. Even if
kondisi ini tidak terjadi akibat ketidakpercayaan masyarakat, maka yang harus dilakukan adalah bukan dengan cuek dengan kondisi tersebut. Yang harus dilakukan adalah ikut serta mewujudkan hal tersebut untuk tujuan yang diinginkan. Dan ketika rakyat memilih menjadi apatis, hal ini sangat tidak sesuai dengan konsep tersebut. Karena jika rakyat memilih apatis, sama aja artinya mereka mementingkan diri sendiri ataupun egois, dan akan sama kejadiannya dengan anggapan mereka soal politisi-politisi yang juga egois dalam kinerja pemerintahan. Apa impact yang terjadi? Pertama, politisi yang terpilih atas pemungutan suara atau voting suara akan menjadi pemimpin yang sangat berpengaruh kepada masyarakat dengan segala kebijakannya dalam kurun waktu 5 sampai 10 tahun atau ke depannya ataupun bahkan lebih, dan ini akan berpengaruh pada masyarakat secara luas. Ataupun yang kedua, ini sama saja seperti rakyat yang apatis memberikan pesan kepada masyarakat lainnya untuk lebih baik menjadi golput, cuek karena menganggap pemerintah yang hancur, dan ini akan memberikan pengaruh bagi masyarakat yang lain. Mengapa? Karena politisi yang terpilih akan memberikan kebijakan yang ditujukan untuk semua orang. Lalu selanjutnya, tidak ada perubahan baik yang terjadi secara langsung kepada masyarakat dikarenakan tidak ada kontribusi rakyat ataupun kepedulian rakyat untuk pemerintah harusnya berbuat seperti apa, dan tidak hanya memberikan segala sesuatu terjadi untuk bisa tetap terjadi. Kedua, tidak ada check and balance dari rakyat kepada pemerintah. Mengapa hal ini benar? Dikarenakan di status quo banyak masyarakat yang hanya ingin menikmati hasil yang dianggap mereka yang bisa memuaskan masyarakat. Misal mereka bisa menerima subsidi BBM, mereka bisa mendapatkan harga pangan murah dan lain sebagainya. Tapi mengapa analisis ini penting? Karena pertama, karena sebagai rakyat yang memegang penuh atas kedaulatan suatu negara, artinya sebagai rakyat harus memberikan saran untuk kemajuan negara. Rakyat juga harus mengirim proyek atau kebijakan yang ingin diimplementasikan yang dinilai sudah sesuai dengan kepentingan masyarakat secara luas. Dan pemerintah juga bekerja untuk bisa memenuhi kepentingan seperti apa yang diinginkan rakyat. Dan ketika rakyat memilih untuk tidak peduli, artinya rakyat sama sekali tidak melakukan check and review terhadap program pemerintah, dan ini tidak lagi sesuai dengan konsep check and balance. Kedua, politik merupakan konsep yang ditujukan untuk kepentingan bersama, artinya bahkan seorang individu yang bersuara ataupun memberikan idenya ini dapat mempengaruhi secara luas masyarakat yang ada. Ini bisa menentukan siapa pemimpin yang akan naik menjadi perangkat-perangkat dalam pemerintah dan meningkatkan kinerja secara maksimal pada pemerintahan. Ini misalnya seperti seorang anak Lampung yang mengkritik infrastruktur Lampung, dan hanya karena satu suara ini bisa membuat pemerintah Lampung langsung meningkatkan dan memperbaiki infrastruktur Lampung dan lain sebagainya. Impact yang terjadi di sisi kami, pertama, kinerja pemerintah yang stagnan dengan segala problematika yang terjadi seperti kondisi ekonomi, budaya, infrastruktur akibat tidak ada check and balance dari rakyat berupa review program pemerintah, edukasi oleh individu yang paham bagaimana semestinya kondisi yang baik untuk masyarakat. Oleh karena itu, bangga mendukung MOSI.